Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Semua sinar jiwa yang masuk dan peluru meriam tampaknya ditarik oleh sesuatu kekuatan yang tak terlihatkan, terbang ke pusaran air ungu. Sebelum mereka dipotong-potong menjadi jutaan keping, peluru meriam itu bahkan tidak bisa meledak karena pusaran air ungu sepertinya menyerap energi dari sinar jiwa dan peluru meriam jiwa ketika terus berkembang. Langkah para Feng Hao Dolo menjadi jauh lebih santai dengan pusaran air bintang kehancuran yang melindungi mereka. Dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yu Hao, mereka menghindari ancaman dari alat jiwa dewa kematian saat mereka tersebar ke segala arah. Serangkaian ledakan kuat terdengar di dekat puncak gunung. Alat jiwa serangan yang sangat besar yang telah dibangun di gunung itu diguncang dan miring ke satu sisi, dan jelas bahwa alat jiwa itu tidak lagi dapat digunakan. Itu mungkin disebabkan oleh palu raksasa Dolo. Bukan itu saja, palu raksasa Dolo dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yu Hao saat dia mengayunkan palu sekali lagi, dan ledakan bergema lagi dan lagi. Palu raksasa Dolo bukan yang paling kuat di antara Feng Hao Dolo dalam hal kekuatan, tetapi kemampuannya paling efektif dalam hal menyerang area luas. Pusaran bintang kehancuran dengan cepat berkembang menjadi lebih dari 50 meter karena serangan ganas Kekaisaran Ryu, dan itu masih terus berkembang. Huo Yu Hao bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam pusaran air yang menakutkan ini. Dengan deteksi spiritualnya, dia tahu bahwa hal ini akan menyebabkan bencana setelah meledak. Bintang kehancuran Dolo berbalik dan memberi isyarat kepada Huo Yu Hao dan yang lainnya untuk mendekat padanya. Huo Yu Hao, Tang Wutong, dan seluruh sekte Tang bersama dengan palu raksasa Dolo tiba di sebelahnya. Feng Hao Dolo lainnya sudah tersebar ke dalam kegelapan. Cahaya-cahaya berkumpul di udara sebelum diam-diam mengalir ke gunung di depannya. Batu yang keras meleleh seperti es dan salju di depan cahaya bintang kehancuran. Warna ungu lembut bersama dengan bintik cahaya bintang menyelimuti semua orang saat mereka meledak ke gunung dengan kilat. Bintang kehancuran Dolo sangat kuat. Huo Yu Hao penuh dengan kekaguman. Kemampuan bintang kehancuran Dolo memungkinkannya untuk menerobos pertahanan dengan paksa, menerobos ke dalam gunung. Huo Yu Hao penuh dengan rasa hormat dan kekaguman pada semua Feng Hao Dolo dari Kekaisaran Starlo. Mereka adalah pilar kekuatan utama Kekaisaran Starlo. Alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan apa-apa pada garis pertahanan Kekaisaran Ryu adalah karena kesenjangan antara teknologi alat jiwa kedua negara. Kekaisaran Starlo dapat menyamai Kekaisaran Ryu dalam hal kekuatan bertarung individu, dan mereka bahkan dapat memiliki kesempatan melawan Gereja Roh Kudus. Segala sesuatu di sekitar mereka turun kegelapan, dan bahkan deteksi spiritual Huo Yu Hao sangat dilemahkan oleh batu tebal di sekitar mereka. Namun mereka sudah berada di dalam gunung dan dia tidak perlu mendeteksi area yang luas. Yu Hao tidak membutuhkan bintang kehancuran Dolo untuk mengingatkannya ketika dia mengarahkan deteksi spiritualnya ke arah alat jiwa pagoda dewa kematian. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman terbesar terhadap pasukan Starlo adalah dengan menghancurkan pagoda dewa kematian. Tidak lama setelah mereka pergi jauh ke dalam gunung itu, pusaran air bintang kehancuran yang telah tumbuh dengan diameter hampir 100 meter tiba-tiba meledak sebagai cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang diisi dengan kekuatan spasial destruktif yang meletus ke segala arah. Beberapa lusin seluruh jiwa yang relatif lebih dekat segera hancur berkeping-keping. Bersama dengan alat jiwa mereka, retakan besar muncul di ruang angkasa. Sejumlah besar seluruh jiwa mendarat di gunung dan wajah semua orang menghitam. Mereka bahkan tidak mengetahui
berapa banyak musuh yang mereka hadapi. Semua orang Kekaisaran Ryu percaya satu-satunya musuh mereka berhasil mencapai tempat ini ketika Wu Yuhao pertama kali ditemukan dengan mengandalkan beberapa kemampuan penyembunyian yang aneh. Namun Tang Wutong muncul segera sesudahnya dan satu menjadi dua orang. Wu Yuhao telah menerima serangan langsung dari Pagoda Dewa Kematian dan mati di mata semua orang. Tang Wutong mengandalkan kekuatan anehnya untuk menyerang ke sisi gunung. Jadi bukankah itu berarti bahwa mereka hanya memiliki satu musuh yang tersisa? Namun serentetan serangan dari palu raksasa Dolo dan bintang kehancuran Dolo memberitahu para instruktur jiwa ini bahwa mereka memiliki lebih dari satu musuh, dan musuh mereka memiliki kekuatan seorang Feng Hao Dolo. Tetapi celah di sisi gunung telah ditutup pada saat mereka berhasil mencapainya. Tidak mungkin mereka bisa menemukan mereka, dan bahkan jika mereka tahu posisi di mana Wu Yuhao dan yang lainnya telah menghilang, apakah mereka benar-benar akan membombardir puncak utama mereka sendiri? Masih ada begitu banyak alat jiwa di dalamnya. Bintang kehancuran Dolo secara bertahap mendaki gunung dari dalam dengan membimbing Wu Yuhao. Batu di dalam gunung itu keras tetapi dipecah secara terus-menerus di hadapan cahaya bintang kehancuran. Anda harus berhati-hati. Orang yang mengendalikan Pagoda Dewa Kematian kemungkinan adalah instruktur jiwa nomor 1 di Kekaisaran Ryu, Dewa Kematian Dolo. Juga seharusnya ada orang lain bersamanya. Bintang kehancuran Dolo mengangguk dan berkata, "Kemampuanku lebih efektif dalam pertempuran dan kehancuran kelompok. Aku akan menahan mereka ketika kita keluar nanti, dan kalian akan menghancurkan alat jiwa Dewa Kematian secepat mungkin. Kamu tidak harus menghancurkannya sepenuhnya. Tentara kita dapat menyerang selama itu telah kehilangan efektivitasnya." Baik, Wu Yuhao mengangkat deteksi spiritualnya ke atas dan menyapu ke arah Dewa Kematian, atau lebih tepatnya Pagoda Dewa Kematian. Namun ketika rasa sakit yang intens dan tajam muncul saat kekuatan spiritualnya mendekati alat jiwa Dewa Kematian, Wu Yuhao menariknya. Dia tidak berusaha masuk lebih dalam dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke permukaan. "Mari kita berhenti sebentar. Aku harus memberitahu semua orang tentang situasi di atas," kata Wu Yuhao kepada teman-temannya. "Hah?" Bintang kehancuran Dolo berhenti dan melirik Wu Yuhao. Bagian dalam gunung itu gelap, tetapi dia masih bisa melihat dengan sangat jelas dengan cahaya dari cahaya bintang kehancuran. Semua orang dari Sekte Tang mengikuti di belakang mereka. Wu Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Berdasarkan kecerdasan yang dikumpulkan dari upaya pengintaianku sebelumnya, aku secara kasar telah mengetahui kemampuan dari alat jiwa Pagoda Dewa Kematian. Aku belum mengerti prinsip apa yang diciptakan oleh Dewa Kematian, tetapi penghancurannya seharusnya dibuat berdasarkan dua hal. Pertama, itu bergantung pada kekuatan jiwa suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tetapi kekuatan ini tidak jauh berbeda dari alat jiwa kelas 9 khas. Itu relatif sedikit lebih kuat dan kekuatannya mirip dengan jarum ilahi matahari bulan dari langit berbintang Dolo Ye Yulin. Namun Pagoda Dewa Kematian mengandung kekuatan menakutkan lain, dan kekuatan ini adalah kuncinya. Dan itu adalah kekuatan dari para roh pembalasan." "Roh pembalasan?" Wu Yuhao mengangguk dan berkata, "Ketika aku mencoba untuk menyelidiki Dewa Kematian beberapa kali sebelumnya, aku merasakan rasa sakit yang membara setiap kali kekuatan spiritualku mendekati Dewa Kematian. Ini adalah hasil dari kekuatan spiritualku yang ditekan. Kekuatan spiritual yang menindasku luar biasa dan menakutkan, dan diisi dengan kehancuran yang kuat bersama dengan kebencian yang mendalam. Jika aku tidak salah, kekuatan ini berasal dari roh-roh pembalasan, dan roh-roh pembalasan ini sedang dikompres oleh kekuatan yang tidak dikenal menjadi sesuatu yang menakutkan, dan itu disebut sebagai kekuatan pembalasan. Sebelum itu menyatu dengan Dewa Kematian yang bersuhu tinggi, itu ditekan dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Beginilah cahaya Dewa Kematian dibentuk. Cahaya Dewa Kematian mengambil dua bentuk. Pertama, itu dapat mengambil bentuk yang lengkap, yang merupakan bentuknya ketika ia membunuh 2000 mas roh kita. Bentuk itu menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan pembalasan. Bentuk lainnya murni menggunakan kekuatan balas dendamnya.
Aku menerima pukulan dari itu sebelum ini dan aku merasa seolah-olah rohku, lautan spiritualku dan tubuhku terkoyak oleh kekuatan dendam yang menakutkan itu. Aku hanya berhasil bertahan karena ada kekuatan pelindung khusus di tubuhku. Roh pembalasan, apakah kamu mengatakan bahwa dewa kematian cenderung milik seorang makhluk jahat yang kuat? Bintang kehancuran Dolo adalah seorang veteran dan dia dengan cepat membaca yang tersirat dan mengerti apa yang Huo Yuhao coba katakan. Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, karena itu semua orang harus berhati-hati ketika kita pergi nanti. Guyi, kita harus mengandalkan kekuatanmu setelah ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu karena kemampuan sucimu akan memiliki efek menghilangkan terbaik terhadap semua jenis roh pembalasan. Wutong, kekuatan jiwamu juga mengandung unsur cahaya. Aku akan melindungi kalian. Baik, Ye Guyi dan Tang Wutong mengakui pada saat yang sama. Huo Yuhao mengangguk pada bintang kehancuran Dolo. Bintang kehancuran Dolo berbalik ke arah palu raksasa Dolo dan berkata, kamu ambil poin palu. Baiklah. Palu raksasa Dolo mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang menjauh sebelum dia memutar palu besarnya. Cincin rohnya berkedip-kedip terus-menerus ketika dia memalu gunung berulang kali. Seluruh gunung dengan cepat mulai bergetar ketika suara ledakan keras terdengar di puncak gunung. Mereka berada di dalam gunung tetapi mereka masih bisa mendengar ledakan luar biasa di luar. Kekuatan destruktif dari serangan habis-habisan seorang Feng Hao Dolo sangat mengerikan. Kemampuan palu raksasa Dolo dilepaskan ke potensi terbesar. Pada saat ini ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Sosoknya melintas sebelum dia menyerbu ke depan palu raksasa Dolo. Garis cahaya merah gelap menembus pada saat ini ketika dilewatinya. Semua yang ada di sekitarnya menguap dan hanya lubang besarlah yang tersisa setelah itu. Aliran energi asal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan dilepaskan dari lubang besar itu secara instan. Cerita menyedihkan memenuhi udara dan roh pembalasan yang tak terbentuk mulai melompat ke arah semua orang. Bintang kehancuran Dolo melepaskan kekuatan bintang-bintang yang menghancurkan, yang merobek ruang dan roh-roh pembalasan ini terlepas. Namun roh pembalasan ini sangatlah kuat. Beberapa dari mereka selamat dari serangan itu. Cahaya keemasan terang menyala pada saat ini dan aura suci segera dilepaskan. Roh pembalasan menghilang saat mereka terkena cahaya ini yang dipenuhi dengan aura suci. Ye Guyi mengangkat tangan kanannya dan pedang putih muncul. Itu memancarkan cahaya putih suci. Itu adalah pedang suci. Namun pedang suci itu hanya keterampilan jiwanya yang kelima dan dia hanya seorang kaisar jiwa dibandingkan dengan cahaya bintang kehancuran bintang Dolo. Keterampilan jiwanya jauh lebih lemah. Namun, pedang suci miliknya sangat efektif melawan roh pembalasan. Efektivitasnya bahkan melampaui cahaya bintang kehancuran. Huo Yuhao berkata kepada bintang kehancuran Dolo, cepat, ayo naik dengan cepat. Terlalu sulit untuk bergerak di dalam tembok gunung ini. Dia sudah menemukan posisi kita. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kita akan selesai. Dia jelas tahu bahwa serangan palu raksasa Dolo sebelumnya telah mengungkapkan posisinya, namun dia adalah satu-satunya yang posisinya terekspos. Inilah sebabnya mengapa hanya seberkas cahaya dewa kematian yang dilepaskan. Karena jika itu adalah versi lengkap dari cahaya dewa kematian, mereka akan sepenuhnya ditelan. Jika bukan karena fakta bahwa cahaya dewa kematian sangat terkuras selama pembalasannya, dia mungkin satu-satunya yang akan selamat dari serangan itu. Namun ini juga dibangun di atas premis bahwa Ditian mampu menahan serangannya. Palu raksasa Dolo dan bintang kehancuran Dolo memasang ekspresi suram di wajah mereka sekarang. Bintang kehancuran Dolo melepaskan cahaya ungu yang intens dari tubuhnya dan berubah menjadi garis cahaya yang menelan semua orang dan melindungi mereka. Dia maju selangkah, kemudian dia membawa semua orang dengan cepat keluar. Pada titik ini, bom mulai beresonansi dari luar. Feng Hao Dolo yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar puncak gunung utama membuat gerakan. Bahkan jika mereka menghadapi legiun seru jiwa, mereka dapat bertahan selama beberapa waktu. Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan saat ini. Mereka mulai melepaskan keterampilan jiwa destruktifnya. Lebih mudah dihancurkan daripada dibangun. Pada saat ini lebih dari 10 Feng Hao Dolo mendatangkan malapetaka dengan kemampuan apapun yang mereka miliki.
menyebabkan puncak utama pegunungan Mingdo turun ke kekacauan ala jiwa besar yang dipasang di puncak gunung benar-benar tidak efektif. Mereka tidak bisa dengan tepat diarahkan pada Feng Hao Dolo ini, sedangkan Legiun Seluruh Jiwa hanya bisa menyerang menggunakan alat jiwa apapun yang mereka miliki. Mereka tidak dapat menyebabkan masalah yang signifikan terhadap seorang Feng Hao Dolo. Feng Hao Dolo yang tersebar hanya memiliki satu target, puncak gunung. Misi mereka kali ini adalah untuk menghancurkan alat jiwa Dewa Kematian. Selama dihancurkan, musuh-musuh mereka yang lain akan lebih mudah ditangani. Saat ini, sudah ada dua Feng Hao Dolo yang diam-diam merangkak menuju dua alat jiwa terbesar di bawah bimbingan deteksi spiritual Wu Yu Hao. Mereka berdua membawa bom peledak. Ledakan bergema, bola cahaya ungu berhamburan di bagian atas gunung. Setelah itu bola cahaya ungu ini memimpin semua orang dari Shrek dalam tugas mereka menuju gunung. Bombardir palu raksasa Dolo sebelumnya sangatlah efektif. Saat mereka keluar, semua orang melihat bahwa 10 alat jiwa di puncak gunung telah hancur berantakan. Banyak dari mereka bahkan rusak tidak dapat diperbaiki. Wu Yu Hao diam-diam patah hati karena dia takut diserang oleh Dewa Kematian. Dia tidak membawa cincin safir cahaya bintang dan cermin cahaya hati safir cahaya bintang. Oh tidak, dia bisa mengumpulkan semua alat jiwa yang rusak ini. Meskipun mereka rusak, mereka masih bernilai. Alat jiwa Dewa Kematian jauh dari sana. Sisanya masih sedikit tidak sadar, tetapi Wu Yu Hao, palu raksasa Dolo, dan bintang kehancuran Dolo memiliki indera yang sangat takut. Ekspresi mereka berubah saat keluar. Ada semacam tekanan tak terlihat di udara yang membatasi indera spiritual mereka tidak jauh ke depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.